di sini saya mau bertanya, kalau misalnya sebagai guru, mungkin adakah tips dari Ustazah Dewi bagaimana cara kami untuk membangkitkan semangat anak murid kami untuk belajar kembali ke sekolah? Karena selama ini sudah sangat lama mereka belajar via daring, jadi pada saat kemarin melakukan PTM di sekolah, sama sekali semangatnya itu kurang gitu. Maksudnya karena sudah terbiasa dengan sistem daring, jadi kami juga sebagai seorang guru, mungkin ada tips dari Bu Ustazah bagaimana cara membangkitkan semangat mereka, ya terutama untuk dalam hal membaca. Karena mereka terbiasa semua dengan sistem online, dan juga mohon maaf terbiasa juga mungkin dengan bantuan orang tua. Sedangkan kalau di sekolah kan atau di tempat mereka belajar mungkin diharuskan mandiri dan sebagainya. Pertanyaan saya seperti itu aja, Bu Ustazah. Terima kasih. Ya, terima kasih Bun. Silakan Ustazah. Iya. Menarik ya, dari tadi kita menggunakan kacamata orang tua, nah ini sekarang guru nih gitu ya. Gurunya guru apa Bunda? PAUD, TK, SD, SMP? Kebetulan saya SD. SD, oke. SD pastinya sangat menarik sekali, banyak yang bisa kita lakukan untuk di awal. Tadi itu masalah perubahan tadi, transisi di saat anak-anak kita, nggak usah anak-anak Bunda, kita aja orang tua ya kalau udah mager gini gitu ya, misalkan mau janjian nih kayak saya, nggak usah jauh-jauh ya, misalkan saya udah janjian mau rapat segala macam, kemudian hujan, udah deh online aja dah gitu ya, karena kalau kita online kita pakai daster aja bisa ya kan udah. Mungkin kita jilbaban oke sih gitu ya, kita jilbaban rapi gitu, tapi siapa yang tahu kalau kita di bawah kita pakai daster gitu ya. Udah kondisi kita mager segala macem. Nah, apa yang harus kita lakukan nih kalau seandainya kita sebagai guru? Yang pertama yang memang kita lakukan adalah kitanya dulu yang kita bersemangat. Ya, kitanya harus kudu semangat bahwa kita lakukan yang terbaik buat anak-anak. Ini adalah sebuah proses pembelajaran yang tidak bisa dilakukan hanya sekedar via daring. Karena apa? Karena sebagai guru bukan hanya menyampaikan secara materi pembelajaran. Karena kalau materi pembelajaran, ya tadi disampaikan tadi, di internet bisa, kursusan bisa, bimbel bisa, gitu ya. Di mana-mana bisa, kalau itu adalah penyampaian materi pembelajaran. Tapi kalau kita sebagai guru, sebagai pendidik, yang kita lakukan adalah bukan hanya sekedar transfer ilmu tadi, pengetahuan, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mentransfer kebaikan kepada anak-anak kita. Karena sangat jarang sekali orang mau mewakafkan dirinya untuk mau mentransfer kebaikan itu kepada anak-anak kita. Bagaimana memunculkan kecintaannya dia kepada Allah dan Rasul-Nya, bagaimana kecintaan kepada orang tua, terbentuk akhlak yang baiknya, itu tidak banyak yang mewakafkan itu, gitu, mewakafkan waktu untuk itu. Nah, sehingga mindset kita adalah sebagai pendidik, bukan sekedar memberikan materi saja, bagaimana kita mentransfer kebaikan itu. Caranya bagaimana membuat dia, anak-anak, suka dengan bersekolah. Buat dulu kitanya yang suka bersekolah gitu. Kitanya senang ketemu sama anak-anak. Untuk membuat anak-anak senang ketemu sama kita, kitanya buat kita bahagia. Bagaimana cara membuat kita bahagia? Kita membuat desain pembelajaran yang menarik, bukan hanya sekedar menulis saja. Apalagi kalau ketemunya udah lama nggak ketemu, ujung-ujungnya disuruh nulis lagi gitu ya, untuk awalan loh ya, untuk awalan. Udah lama nggak ketemu sama ibu guru, ujung-ujungnya suruh baca lagi. Aduh, mending aku duduk di sekolah, di rumah aja deh gitu. Yang ngerjain bisa ibu bapakku, apalagi ibu yang ngerjain gitu. Tapi di awalan bagaimana kita justru mendesainnya adalah berkegiatan yang membuat dia rugi kalau nggak ke sekolah. Berbagai macam kegiatan yang bisa kita lakukan kepada Ananda, kepada anak-anak kita gitu. Jadi kegiatan aktif yang bisa kita lakukan kepada anak-anak, kita memang perlu untuk, memang capek,
emang capek. Makanya saya bilang sebelum ke anak-anak, kitanya dulu yang membuat kita bahagia, sehingga kelelahan yang kita alami tapi tetap membuat anak-anak kita bahagia. Kegiatannya apa aja, macam-macam. Mulai misalkan tahu nggak ibu hari ini besok ibu mau buat donat. Jadi kalau kalian nggak hadir ke sekolah rugi, karena besok ibu mau buat donat. Nah, siapa yang mau ke sekolah nih? Ibu mau buat donat, nanti ibu bagi-bagi donatnya sama kalian, misal gitu ya. Udah bikin aja itu donat di depannya mereka. Mereka belajar tentang bagaimana hitungan gram-gramnya. Itu kan menjadi hitungan berapa kilo yang digunakan, berapa untuk tepungnya, berapa gulanya, kemudian berapa telurnya. Mereka mengadoni, membuat bentuk donat segala macam. Itu kan aktivitas. Itu contoh misalkan gitu ya, memunculkan minat dulu. Setelah kita ajarkan tentang membuat donat, baru deh di situ dikenalkan tentang menulis. Hayu, tadi kita buat apa? Donat. Bisa nggak nulis donatnya? Bahan-bahannya apa coba? Tepung, telur, misalkan gitu. Dari situ kan dia proses menulisnya dapat, proses membacanya dapat, kemudian proses dia hitungan hitung satuan baku, misalkan berapa gram, berapa kilo gitu, itu kan juga bisa dapat. Seperti itu gitu. Mungkin kira-kira begitu contohnya. Kalau mau yang banyak, kapan-kapan aja kita ngobrol bareng untuk sesi khusus untuk guru. Mungkin itu, Bunda. Ya, terima kasih Bu Ustazah, terima kasih Bu Rati untuk Ya, kesempatannya. terima kasih. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh.